Halo, selamat malam pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus Anti Teror 88 ini membeberkan modus baru yang digunakan oleh jaringan terorisme merekrut anak-anak dan juga remaja masuk dalam jaringan terorisme melalui game online atau game daring. Dari kasus yang terbaru diungkap bahwa polisi berhasil mengamankan 5 orang tersangka. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan penting, bagaimana kemudian pemerintah bisa memutus jaringan terorisme yang terus berkembang dan beradaptasi dengan menggunakan modus-modus baru. Bagaimana pula penanganan psikologis yang harus dilakukan kepada anak-anak yang sudah terpapar. Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Ken Ano. Dan bersama saya Vena Kintan, pemirsa, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya akan menemani malam hari Anda. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Sebuah kapal penangkap ikan Kamis sore tadi terbakar di dermaga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kapal. Hembusan angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bagian kapal. Petugas pemadam kebakaran yang dibantu anak buah kapal dan nelayan berjibaku memadamkan agar api tidak menyambar ke kapal lainnya. 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kericuhan terjadi antara ratusan massa dan aparat keamanan saat proses eksekusi lahan di Jalan Budi Utomo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Warga menolak eksekusi lantaran sudah puluhan tahun mendiami lokasi tersebut. Kericuhan ini tak terbendung saat ratusan warga melakukan perlawanan saat petugas pengadilan melakukan pencocokan lahan sebelum menjalankan proses eksekusi lahan. Massa memblokade jalan hingga terlibat aksi lempar dengan petugas keamanan. Dalam kericuhan itu, sejumlah polisi dan warga dikabarkan mengalami luka-luka. Warga menolak proses eksekusi lantaran sudah puluhan tahun mendiami lokasi tersebut. Meski mendapat perlawanan, proses eksekusi lahan tetap dilakukan petugas pengadilan negeri. Hingga saat ini, situasi berangsur kondusif, namun aparat masih bersiaga untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan. Fase erupsi Gunung Semeru berupa awan panas guguran hingga Kamis siang sudah tidak nampak lagi terjadi. Meski demikian, warga mengaku resah akan terjadinya banjir lahar yang dikhawatirkan akan meluap ke pemukiman. Sejumlah warga terus berdatangan ke sekitar aliran Sungai Curah Kobokan di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang untuk menyaksikan lebih dekat kondisi aliran sungai yang telah dipenuhi material vulkanik sisa awan panas guguran yang terus mengeluarkan letusan sekunder. Meskipun saat ini belum terjadi awan panas guguran susulan, namun warga mengaku tetap cemas dan khawatir akan terjadinya hujan lebat yang dapat memicu terjadinya banjir lahar Semeru. Kekhawatiran warga ini cukup beralasan mengingat endapan sisa awan panas hampir sejajar dengan ketinggian tanggul sungai sehingga aliran lahar dapat meluap ke pemukiman. Sehari sebelumnya, Gunung Semeru mengalami erupsi disertai awan panas guguran yang mengakibatkan pemukiman warga 2 dusun luluh lantak dan nyaris memutuskan jembatan penghubung antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Sepasang suami istri menjadi korban terjangan awan panas guguran Gunung Semeru saat melintasi jembatan Perak di Lumajang, Jawa Timur pada Rabu petang. Kedua korban mengalami luka bakar dan langsung dirujuk ke rumah sakit umum terdekat. Saat kejadian, kedua korban yang tercatat sebagai warga Kediri tengah melintasi jembatan Perak dengan menggunakan motor. Kedua korban yang mengalami luka bakar kini telah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto, Lumajang.
Sementara itu, guna mengantisipasi jatuhnya korban susulan, polisi mengimbau agar warga tidak melintas maupun melakukan aktivitas pada titik-titik rawan. Hingga saat ini, Gunung Semeru masih berstatus awas atau level 4. Untuk itu, pihak PVMBG telah mengeluarkan rekomendasi berupa larangan warga melakukan aktivitas pada jarak 20 km dari puncak Gunung Semeru. Seratus 187 pendaki Gunung Semeru yang sempat terjebak di Ranukumbolo mulai dievakuasi melalui jalur utara. Semua pendaki dalam kondisi baik dan aman. Beginilah pemirsa video amatir yang berhasil merekam kegiatan dan suasana pendaki di Ranukumbolo Gunung Semeru. Dari 187 pendaki, selain pendaki terdapat juga petugas, pemandu dan porter Gunung Semeru. Mereka dinyatakan aman karena dampak letusan Semeru menuju ke arah selatan, sedangkan Ranukumbolo berada di posisi utara Gunung Semeru. Seluruh pendaki, pemandu, porter, dan petugas hari ini akan dievakuasi melalui jalur utara. Hingga saat ini pendakian ke Ranukumbolo ditutup untuk pendakian maupun warga setempat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pasca diterjang awan panas, guguran dan banjir lahar Gunung Semeru, 2 dusun di Lumajang, Jawa Timur luluh lantak. Petugas meminta warga untuk mengosongkan lokasi terdampak bencana. Beginilah kondisi pemukiman warga Dusun Sumbersari dan Dusun Gumukmas, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang yang luluh lantah pasca diterjang awan panas, guguran, dan banjir lahar Gunung Semeru yang terjadi Rabu sore kemarin. Bangunan rumah, musola, dan sekolah dasar yang tersebar di 7 RT ini hampir rata dengan tanah. Berdasarkan data terbaru dari BPBD setempat, terdapat lebih dari 900 jiwa telah mengungsi. Meskipun tidak semasif kemarin, kondisi di dusun terdampak belum bisa dikatakan aman. Tugas bersama dengan relawan terpaksa harus meminta warga untuk mengosongkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Saat sekarang sudah ada konfirmasi dari BGA Gunung Semeru bahwa telah terdeteksi getaran banjir amak 24, sehingga kami sebagai aparat kewilayahan khususnya di wilayah Pronojiwo, kami dari Koramil 14 Pronojiwo bersama elemen masyarakat, instansi terkait berupaya untuk segera mengosongkan lokasi-lokasi yang masih menjadi wilayah terdampak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami di lokasi dari erupsi Gunung Semeru. Ada rekan kami Novan Zam dan juga Wawan Sugianto di Lumajang, Jawa Timur. Kita menuju ke Novan Zam terlebih dahulu. Novan, bagaimana informasi terbaru termasuk juga kondisi dari para warga yang mengungsi di sana? Ya, mengenai kondisi dari para warga yang akan mengungsi di SDN Supit Urang 04 yang ada di Lumajang ini memang sudah berkumpul sejak sore tadi, pemirsa, dikarenakan memang pada siang tadi mereka kembali pada rumah mereka masing-masing. Namun hingga sekarang ini mereka sudah kembali ke pengungsian dan akan segera melakukan istirahat di pengungsian ini. Namun sekarang, pemirsa, sudah ada dokter yang berjaga di sini untuk menyebutkan informasi yang dikeluhkan mungkin dengan warga-warga yang ada di sini. Selamat malam, dokter. Oke, selamat malam. Sejauh ini banyak nggak sih, dok, yang mengeluhkan mungkin rasa sakit atau mengeluhkan hal-hal mengenai kesehatan di sini, dok? Sebagian besar pengungsi yang ada di SD Supit Urang 4 ini banyak yang mengeluh badannya sakit semua.
sakit kepala, ada beberapa yang sesak nafas dan batuk pilek. Kalau rata-rata yang mengeluhkan rasa sakit itu atau yang terkendala rasa sakit itu dari umur berapa, Dok? Dewasa dan lansia kebanyakan yang mengeluhkan nyeri kepala dan badannya sakit semua. Kemudian untuk dari keluhan dari para warga di sini, apakah ada yang masih perlu di-provide lagi atau perlu disalurkan lagi, Dok? Kalau untuk obat-obatan ini sementara kan kita hanya dapat dari puskesmas, dan untuk sementara ada beberapa obat yang belum di-drop kemari, Pak. Jadi untuk obat sesak nafas, tetes mata, dan antibiotik kita masih kekurangan. Terima kasih banyak, Dok. Yaitu tadi pemirsa keluhan dari warga yang ada atau yang mengungsi di SDN Siput Urang 04 ini. Namun rencananya warga yang mengungsi di SDN ini akan dipindahkan ke SMPN 02 Siput Urang atau di kecamatan, dikarenakan memang di sana dirasa fasilitasnya lebih lengkap dan lebih luas sehingga bisa menampung lebih banyak pengungsi yang ada di desa Siput Urang ini. Sementara itu informasinya. Dari posko pengungsian tempat Novanza melaporkan, kita beralih ke posisi Wawan Sugiarto. Wawan, di posisi Anda bagaimana suasana di sana? Adakah warga yang juga mengungsi dan bagaimana kondisi Gunung Semeru saat ini? Baik, Vina. Saat ini saya berada di ujung pintu masuk menuju lokasi terdampak bencana erupsi Gunung Semeru, tepatnya di Desa Supit Urang, di mana sejak tadi siang menjelang sore lokasi bencana ini telah dikosongkan oleh petugas relawan dari aktivitas warga yang sudah menyelamatkan sisa harta benda maupun pengunjung, mengingat tadi terkonfirmasi dari pos pantau Gunung Semeru terekam adanya getaran banjir dengan amplitudo maksimum 24 mm. Dan hingga malam ini hujan abu akibat letusan sekunder juga terasa dari dampak banjir lahar Gunung Semeru ini yang menyebabkan letusan sekunder di sepanjang aliran ini dan diterpa angin yang mengarah ke sisi selatan sehingga mengakibatkan hujan abu vulkanik ringan terjadi di sekitar desa Supit Urang maupun titik-titik pengungsian. Namun masyarakat juga dibagikan masker sejak tadi pagi hingga saat ini sebagai antisipasi untuk dapat buruk dari abu vulkanik. Sementara itu, sejumlah petugas dari TNI, Polri, dan relawan saat ini juga melakukan penutupan atau penyekatan di pintu-pintu masuk menuju lokasi terdampak bencana erupsi Gunung Semeru, mengantisipasi masyarakat tidak masuk atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Rena. Baik, terima kasih Wawan Sugiarto dan juga Novanza mengabarkan dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas, tetap berhati-hati di sana. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan serah terima barang rampasan negara senilai 883 miliar rupiah kepada PT Taspen. Uang ini merupakan hasil pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi investasi fiktif yang menjerat mantan direksi PT Taspen. Dalam agenda ini KPK memperlihatkan tumpukan uang hasil rampasan negara sebesar 883 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari perkara investasi fiktif PT Taspen tahun 2019-2020 yang menjerat mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stepanus Kosasih serta mantan Direktur Investasi dan Resiko PT Taspen Dwi Purwanto. KPK menyita aset-aset para terpidana untuk mengembalikan kerugian negara termasuk uang tunai, aset tak bergerak, serta aset lain hasil kejahatan korupsi. Dana yang diserahkan kepada PT Taspen ini merupakan bagian dari eksekusi pembayaran uang pengganti yang telah diputus pengadilan dalam perkara tersebut. KPK menegaskan bahwa pemulihan aset negara menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan kasus korupsi. Dengan penyerahan ini, KPK berharap pengelolaan investasi di BUMN semakin diawasi secara ketat agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Rahmi dalam rangka serah terima barang rampasan negara dari KPK kepada
PT Taspen Persero. Serah terima ini dilakukan dari perkara atas nama terdakwa Ekiawan Heri Primarianto yang telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah perkaranya. Berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, amar putusannya antara lain sebagai berikut: menetapkan barang bukti berupa nomor 1086 berupa unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa Balanced Fund 2 atau INEC G2 dengan jumlah unit 999.949,5143 unit. Putusannya dirampas untuk negara CQ Taspen Persero dan turut diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan. Awal November 2025, awan duka menyelimuti Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo. Sang Raja Pakubuwono XIII tutup usia. Namun, baru dalam hitungan hari setelah kepergiannya, Keraton Solo diguncang prahara perebutan tahta yang ditinggalkan. Pada 15 November, berlangsung penobatan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau KGPAA Hamangkunegoro atau Gusti Purbaya sebagai pengganti sang ayah. Gelaran upacara adat penobatan Raja Baru Keraton Solo ini berlangsung di Kompleks Siti Hinggil Keraton Solo. Sebelum ada ini sudah beliaunya Pakubuwono XIV sudah bersumpah di depan jenazah ayahandanya. Jadi prosesi jumenengan ini hanya prosesi syarat sahnya, kemudian supaya bisa kalau bahasa Indonesianya di biwarak itu supaya masyarakat umum tahu bahwa ini ada raja baru. Karena dari itu setelah beliaunya bersabda dilakukan kirap. Untuk melegitimasi seseorang menjadi raja itu kan harus ada terutama adalah legitimasi secara adat, yakni penetapan itu dilakukan di mana, di waktu dan tempat yang bagaimana, dan kemudian prosesinya seperti apa. Nah, ini menyangkut semua keabsahan bahwa si orang tersebut secara legalitas adat dan paugeran itu bisa dikatakan sebagai raja. Kaping 3, ingsun bakal rumeksa jejeking budaya, tata cara, upacara lan sakabehing warisan adiluhung para nata Mataram mligine para susunan ing Keraton Surakarta Hadiningrat. Gusti Purbaya resmi dilantik menjadi Raja Baru Keraton Surakarta. Penobatan ini digelar di tengah konflik panas dualisme suksesi yang belum reda. Gusti Purbaya yang kini menjadi Pakubuwono XIV merupakan putra bungsu yang dijadikan putra mahkota. Ia adalah anak dari istri ketiga yang menjadi permaisuri Pakubuwono ke-13. Namun, ia bukanlah satu-satunya putra atau anak laki-laki Pakubuwono ke-13. Ada nama Kanjeng Gusti Pangeran Harya atau KGPH Mangkubumi atau Hangabehi yang merupakan keturunan laki-laki pertama dari istri kedua yang telah berpisah dengan Pakubuwono XIII. Pada 13 November 2025, Lembaga Dewan Adat menobatkannya sebagai Pakubuwono ke-14. Dua putra mendiang Raja Keraton Solo ini saling mengklaim sebagai raja berikutnya. Mereka seakan berebut singgasana dengan gelar Pakubuwono XIV. Kalau kemudian muncul deklarasi tandingan lah, saya mengatakan seperti itu, dari Pangeran Hangabehi menjadi Pakubuwono XIV dengan klaim berdasarkan rapat keluarga
itu sebenarnya bisa dicari alasannya. Kenapa kemudian kok ada deklarasi seperti ini? Kemungkinan ketidakpercayaan terhadap keabsahan dari Pangeran Purboyo sebagai Pakubono XIV. Konflik panas dualisme suksesi kekuasaan di Keraton Solo bukan kali ini saja terjadi. Saling klaim sebagai penerus tahta raja mencuat setelah sang raja berpulang. Mereka seperti tak punya haluan tentang siapa penerus singgasana. Jadi klaim-klaim seperti ini sebenarnya untuk saat ini itu bisa gugur karena sudah ada penetapan putra mahkota. Nah, untuk status putra mahkota ini apakah oleh sebagian besar pihak keluarga itu dilakukan keabsahannya, ya ini harus dicari penyelesaian lewat jalur yang sesuai sebenarnya, bukan lewat statement di media saja, tapi harus lewat jalur hukum juga. Keraton Solo yang seharusnya memperlihatkan wajah keluhuran budaya justru seperti tergores oleh konflik panas perebutan kekuasaan. Lantas bagaimana sikap Wali Kota Solo atas polemik panas di Keraton Solo? Kalau dari kami, intinya kami menyerahkan semuanya, keputusan dari pihak Keraton Kasunanan itu menjadi ranah privat dari Keraton Kasunanan. Harapannya gimana, Mas? Harapannya dari kita, harapannya intinya apapun, Keraton Kasunanan, Puro Mangkunegara, dan lembaga-lembaga adat dan lain-lain itu mengukur dampaknya ke masyarakat. Masyarakat itu bingung. Masyarakat itu pengen tahu dampaknya bagi kesejahteraan, dampaknya bagi karakter budaya, dampaknya bagi pelestarian, itu yang dilihat masyarakat. Mohon mengedepankan dampak sosial yang lebih bermanfaat. Di era modern saat ini, di negara republik yang memiliki kedaulatan rakyat, konflik perebutan kekuasaan di Keraton Solo menggulirkan tanya, apa yang diperebutkan mereka hingga beradu dengan keluarga sedara? Karena siapa yang menjadi raja, maka dialah yang menguasai aset dari kerajaan, kan? Gitu. Ini faktor-faktor yang menyebabkan kemungkinan yang menyebabkan konflik. Dan bagi saya bukan sesuatu yang aneh. Bagi saya itu berjalan dan seterusnya akan terus terjadi. Kalau mau dalam kerangka dikaitkan dengan posisinya di dalam rangka negara Republik Indonesia, sebenarnya nggak ada apa-apanya itu. Karena negara kita sudah negara republik. Satu-satunya kerajaan yang diakui eksistensinya dalam kerangka Republik Indonesia adalah Ngayogyakarta. Yang lainnya tidak. Belum ada lagi, belum ada komunikasi lagi. Tapi kami membuka komunikasi itu. Tetap kami, karena dawuhnya ayah Handa PB 13 itu merangkul semuanya. Baik adik-adiknya Pakubono 13 maupun semua putra-putranya. Apapun yang melatarinya, konflik perebutan kekuasaan di Keraton Solo harus disudahi. Transisi kepemimpinan di Keraton Solo yang menjunjung adat harus bisa menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara. Pertemuan tersebut membahas laporan kinerja sektor energi, termasuk proyek strategis nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku dipanggil Presiden Prabowo Subianto secara khusus tanpa didampingi oleh menteri lain. Bahlil menjelaskan dirinya diminta melaporkan realisasi target dalam APBN termasuk pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sektor ESDM yang telah mencapai 85% dari target tahun ini.
Lifting migas disebut juga telah mencapai target. Bahlil turut melaporkan rencana peresmian Refinery Development Master Plan atau RDMP di Kalimantan Timur. Proyek ini diklaim akan mendorong Indonesia mencapai swasembada energi solar dan aftur pada tahun 2026. Langsung saja pemirsa, kita bergabung bersama dengan Fatimah Albar dari Istana Negara. Fatimah, selain Menteri SDM Bahlil Lahadalia, siapa saja yang dipanggil ke istana oleh Presiden? Ya, Vena dan juga pemirsa, selain tadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, Menteri SDM Bahlil Lahadalia sudah selesai melangsungkan rapat terbatas, rapat khusus antara Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri SDM. Dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah menteri-menteri lainnya, dan ini baru saja sekitar 10 menit yang lalu rapat terbatas tersebut sudah selesai. Ini rapatnya cukup lama, digelar tadi sejak 3 sore waktu Indonesia bagian Barat dan baru selesai sekitar 10 menit yang lalu. Dan beberapa menteri yang dipanggil, diantaranya ini ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, kemudian juga ada Wakil Ketua BGN Nani S. Deyang, serta Menteri ATR Nusron Wahid. Ada 3 menteri tersebut yang dipanggil langsung rapat khusus dengan Presiden Prabowo Subianto, dan baru saja selesai. Tadi juga sudah disampaikan apa saja poin-poinnya, bahwa memang rapat terbatas hari ini membahas mengenai ketahanan pangan, kemudian juga kesiapan pangan, mengingat dari permintaan pangan ini dengan adanya program makan bergizi gratis cukup tinggi sehingga dikhawatirkan adanya kelangkaan, sehingga tadi rapat tersebut digelar. Mengapa juga ada Menteri ATR, memang disampaikan bahwa kita membutuhkan lahan-lahan, pemerintah membutuhkan lahan-lahan, di mana lahan-lahan tersebut, pembahasan lahan tersebut akan dibangun menjadi untuk pembangunan pertanian, perkebunan yang dibutuhkan untuk bahan pokok dari makan bergizi gratis tersebut. Tadi juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Indonesia ini sudah swasembada pangan dalam tahun ini untuk Desember, khususnya di beras, mengingat tadi targetnya 4 tahun, kemudian dikurangi 2 tahun hingga akhirnya target tersebut berhasil dicapai untuk Desember tahun ini. Sementara itu, Vena. Baik, terima kasih Fatimah Albar atas laporan Anda langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Pemirsa, Menteri Keuangan Purupaya Yudi Sadewa merespon permintaan sejumlah pedagang baju bekas yang ingin aktivitasnya dilegalkan dengan membayar pajak. Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal, saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Bukan urusan saya, pokoknya masuk ilegal saya tangkap. Itu kan, kalau Anda lihat cerita apa Al Capone zaman dulu, impor apa dari Kanada ke Amerika, alkohol kan. Apa alkoholnya beracun? Enggak, tapi karena melanggar undang-undang itu sama saya kerjaan seperti itu. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bersama Densus 88 Anti Teror mengungkap jaringan teroris online menyasar anak dan pelajar. Para pelaku memanfaatkan ruang digital seperti media sosial dan gym online untuk berinteraksi dengan korban. Densus 88 mensinyalir terdapat lebih dari 110 anak diduga direkrut jaringan teroris online di tahun 2025. Korban yang terjerat kemudian dimasukkan ke dalam grup komunikasi khusus yang tidak dapat diakses oleh umum. Di dalam grup tersebut, korban diberi paham tentang ideologi terorisme. Banyak 5 orang telah diamankan berkaitan dengan dugaan jaringan terorisme online. 2 diantaranya sebagai perekrut anak-anak calon teroris. Penangkapan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun ini. Pada tahun ini, Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan jaringan terorisme. Jadi dalam setahun ini ada 5 tersangka yang sudah diamankan oleh Densus 88 dengan 3 kali penegakan hukum, ya, dari akhir Desember 2024 hingga kemarin hari Senin tanggal 17 November 2025.
Ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan masyarakat. Lantas, bagaimana upaya menanggulanginya di tengah gempuran media sosial? Ya pemirsa, BNPT dan juga Densus 88 anti teror ini membeberkan adanya modus baru yang digunakan oleh jaringan terorisme merekrut kemudian anak-anak dan juga pelajar masuk ke dalam jaringan terorisme lewat game online. Tentu ini situasi yang begitu memprihatinkan sekaligus juga mengkhawatirkan, menakutkan juga pemirsa. Lalu bagaimana pula langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk memutus rantai jaringan terorisme ini, dan kalau sudah ada 110 anak yang terpapar oleh jaringan terorisme ini, bagaimana pula penanganan yang tepat untuk dilakukan? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada tenaga ahli KSP bidang Hankam, ada Mbak Ulta Levenia. Selamat malam Mbak Ulta, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, ketemu lagi kita Mbak Ulta. Terima kasih waktunya, dan juga bergabung bersama kita pemerhati anak Ibu Retno Listiarti. Selamat malam Bu Retno, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Kepala atau Ketua BNPT Pak Edi Hartono. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Mbak Ken, TV One. Baik, Pak Edi, kita ingin tahu dulu bagaimana kemudian akhirnya BNPT dan Densus 88 anti teror Pak bisa mengungkap modus baru ini lewat game online. Sudah secanggih itu Pak Edi? Ya, benar sekali Mbak Ken. Memang sebenarnya 3 tahun terakhir kami di dalam kerangka rencana aksi nasional pencegahan dan perlindungan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme, kami sudah memiliki sebenarnya tim koordinasi perlindungan khusus anak yang menjadi korban terorisme. Nah, hari ini dan terakhir ini dalam bulan-bulan Desember dan September, Oktober, aparat penegak hukum dalam hal ini Densus 88 sudah melakukan upaya pencegahan. Pencegahan dengan melakukan penegakan hukum terhadap 5 tersangka yang tergabung di dalam jaringan teroris Jemaah Ansarud Daulah. Ternyata 5 tersangka ini melakukan radikalisasi terhadap anak-anak. Ya, ini terdapat kurang lebih 110 anak, mungkin nanti akan lebih ya, tersebar di 26 provinsi di Indonesia Mbak. 26 provinsi. Nah ini semua melalui sarana game online, media game online. Oke, Pak Edi, 5 orang yang sudah ditetapkan oleh tersangka ini kan dalam waktu 1 tahun terakhir ya Pak, kalau menurut riset yang saya lakukan dari November 2024 hingga kasus yang terbaru. Awalnya 3 orang, kemudian di kasus ini 2 orang. Kelima orang ini artinya berada dalam jaringan terorisme yang sama. Mereka ini adalah pemain lama atau seperti apa Pak Edi? Ya, dari 5 itu ada yang juga pemain lama dan juga ada memang terkait dengan jaringan Jemaah Ansarud Daulah. Dan hal ini memang sebenarnya dari kajian kami terhadap 721 berkas putusan pengadilan perkara terorisme, memang media internet ini dipakai oleh jaringan terorisme dalam 3 hal. Yang pertama, melakukan propaganda, kemudian rekrutmen, dan pendanaan terorisme. Nah, dalam konteks yang terakhir ini adalah jaringan terorisme melakukan rekrutmen melalui media game online. Yang sebelumnya memang karena game online ini memiliki fitur-fitur seperti kayak private chat ya, kemudian juga ada voice chat ya. Nah, disitulah para pemain yang tergabung dalam game online ini bisa berkomunikasi, karena game online ini berisi tentang simulasi hal-hal yang mengandung kekerasan. Ya, contohnya game online tentang simulasi tembak menembak, perang-perangan. Nah, di sanalah ketika para pemain ini yang kebanyakan anak-anak itu dengan ketertarikan itulah mereka ditarik kepada masuk komunikasi di ruang voice chat tadi itu. Nah, istilah kami adalah namanya grooming digital. Bagaimana membangun
kedekatan, ya, kepercayaan dan ketergantungan, ya, karena media ini bisa dijadikan teman, ya. Kadang-kadang jaringan terorisme ini di dalam game online itu mengaku sebagai seumuran dengan para yang akan direkrut ini, sehingga digali karena dengan kesukaan, kemudian kesenangan tadi dengan melakukan permainan simulasi perang-perangan tadi. Nah, disitulah mulai dilakukan upaya pendekatan. Nah, setelah mereka sama-sama merasa satu hobi, terbangun kepercayaan, mereka ditariklah ke luar dari game online itu, masuk ke sosial media seperti Telegram, WhatsApp. Nah, disitulah dilakukan proses namanya normalisasi perilaku, karena jaringan teroris ini paham bahwa anak-anak ini kan termasuk kategori rentan, makanya aspek psikologisnya itu dirangsang atau distimulus. Ya. Aspek psikologis itu apa? Yang pertama adalah emosinya, perilakunya, kognitifnya, atau cara berpikirnya. Nah, dari situlah baru ketika ditarik keluar, masuk ke grup sosial media seperti Telegram, kemudian WhatsApp, barulah dimasukkanlah nilai-nilai doktrinisasi. Karena ini jamaah Ansarud Daulah, dia berkiblat kepada ISIS, narasi-narasi ISIS lah yang dipakai. Seperti contoh, seperti Mikhoropi Tauhid, yaitu tentang bagaimana demokrasi itu haram. Dan kemarin juga penyidik Densus 88 sudah mengungkap, bahkan dibanding-bandingkan antara Pancasila dengan agama. Oh, ini enggak bertentangan dengan agama Pancasila, segala macam. Nah, itu diskusi di situ yang berkembang, sehingga telah normalisasi perilakunya terbangun, barulah dieksploitasi. Bahkan tadi Densus juga mengungkap, bahkan ada di antara anak-anak ini yang memang pengen merencanakan menyerang institusi tertentu. Nah, ini kan sudah berbahaya, Mbak. Makanya dilakukan pencegahan tadi. Densus alhamdulillah bisa melakukan dari awal dengan penegakan hukum, Mbak. Oke, baik. Bu Retno, bahaya diksi yang paling tepat nampaknya untuk menggambarkan kondisi ini, Bu, seperti yang disampaikan oleh Pak Edi. Anak-anak yang menjadi targetnya, Bu, dengan modus baru ini, Bu Retno. Jadi anak-anak yang jadi target ini kan sebenarnya anak-anak yang punya problem juga ya. Umumnya adalah berdasarkan data-data Densus juga, mereka umumnya adalah broken home, kemudian mereka kurang perhatian dari orang tua, lalu beberapa karena korban bullying ya. Nah, akhirnya nih kondisi yang tidak baik-baik saja dan tidak ada penyelesaian sebenarnya dari problem yang mereka hadapi, larinya kan ke game online. Jadi itu bentuk pelarian sebenarnya. Sebetulnya. Nah, ketika masuk game online plus media sosial, kadang-kadang anak-anak kita tuh melakukan curhat kegalauannya. Nah, ini sebenarnya ditangkap. Kalau secara data dunia sendiri kita urutan ke-10 misalnya untuk anak-anak yang mengalami kekerasan seksual secara daring. Ya, itu kita itu juga polanya sebenarnya mirip. Ya, jadi mencari predatornya akan mencari anak-anak yang memang kesepian, yang kemudian misalnya dia itu tinggal misalnya tidak dengan ayah bundanya, kemudian agar mudah ya untuk didekati dan kebutuhannya apa tadi seperti misalnya dia kurang kasih sayang, jadi perhatian tuh kan tadi masuk ke dalam ruang-ruang yang sebenarnya afeksinya diserang ya Bu ya. Diserang tuh, misalnya dia butuh uang, biasa dikirimin gitu ya, misalnya lewat beberapa aplikasi kan gampang sekarang kalau ngirim ya ke anak-anak, terus ditambah lagi kan nggak harus rekening gitu. Nah terus mereka juga sebenarnya tuh didekatinya lagi adalah misalnya tadi dia punya kebutuhan kemarahan kan. Jadi tidak tersalur nih rasa kecewa, rasa marah, rasa apa. Nah ini kan ruang-ruang kayak gini, tembak-tembakan apa gitu, jadi menyalurkan kemarahan. Jadi memang ini problem kita bersama ya, karena banyak sekali anak-anak yang sebenarnya mengalami itu dan mereka jadi incaran, ya baik itu predator anak di seksual maupun terorisme kan. Oke, akhirnya anak-anak ini dimasukkan dalam kondisi kelompok yang rentan ya Bu ya. Betul. Terhadap modus-modus ini ya. Ya memang kalau undang-undang juga anggap rentan, makanya ada undang-undang perlindungan khusus ada di undang-undang perlindungan anak itu ada namanya perlindungan khusus anak. Salah satunya memang korban terorisme, selain tadi ya misalnya korban kekerasan seksual atau bentuk-bentuk anak berkonflik dengan hukum atau berhadapan dengan hukum. Nah ini yang kemudian makanya bagus kan pengumumannya BNPT maupun kepolisian menyatakan bahwa anak ini kan korban ya. Jadi memang anak-anak ini posisi yang sekarang direkrut 110 adalah
korban. Nah, pelakunya tadi 5. Dan korban itu juga dia korban dari kelompok ini, plus dia juga korban dari situasi mungkin keluarga atau situasi di sekolah yang memang tidak baik-baik saja. Oke. Mbak Uta juga concern menganalisis atau mengkaji mengenai konflik dan juga terorisme, Mbak. Betulkah ini modus baru atau sebetulnya sudah terjadi, hanya kemudian diadaptasi dan bertransformasi dengan era sekarang? Ya, mungkin kasusnya lebih yang kedua tadi, Mbak, statement yang kedua tadi, karena sebenarnya sudah ada modus operandi yang seperti ini, tapi kan itu terus berevolusi dengan sekreatif mungkin pastinya, karena kelompok teroris itu juga mencari medium yang paling kreatif untuk menarik konsumennya lah gitu, karena mereka akan menanamkan doktrin itu kepada anak-anak ini gitu. Jadi lewat dunia virtual yang mana anak-anak senang kan dengan visualisasi, apalagi tadi Bu Retno dan Pak Edi tadi sudah nyampaikan, kata kuncinya kan ada 2 tadi, yaitu dia ada terisolasi kah secara sosial, lalu mungkin keluarganya tadi ada yang bilang broken home, atau mungkin permasalahan psikologis gitu. Contohnya banyak yang terjadi itu adalah anak-anak yang memang secara sosial mereka tidak bisa berinteraksi langsung, sehingga ketika di dunia virtual itu mereka lebih alive, lebih hidup gitu. Nah, ini yang ditangkap, makanya ada istilah digital grooming tadi kan. Jadi ini yang ditangkap oleh kelompok-kelompok teroris itu dan mulai disusupi dengan benar tadi, misal dia lagi butuh apa, diberi dulu. Nah, nanti dia dikasih tugas. Misal tugasnya dia harus menyebarkan narasi juga atau merekrut teman yang mungkin bisa bergabung kepada kelompoknya juga gitu. Mbak Uta, ini para tersangka yang kemudian sudah tergabung dalam jaringan terorisme melakukan proses, kita bisa bilang apa, indoktrinasi kepada anak-anak ini melalui platform media digital ini membutuhkan waktu yang panjang atau cepat? Karena nampaknya kalau kita lihat selama 1 tahun terakhir artinya menunjukkan ini efek yang ingin dilahirkan gradual dalam jangka panjang atau secepat mungkin? Kalau menurut saya justru stage pertamanya yang lebih panjang dibandingkan doktrinasi, yaitu identifikasi si victim. Kita panggil dia victim ya, karena bukan tersangka juga, karena setuju dengan Bu Retno tadi saya bahwa mereka juga victim karena lingkungannya dan juga victim oleh orang yang mendoktrin mereka gitu. Nah, jadi kita panggil dia victim, korban gitu. Nah, identifikasi itu yang lebih lama menurut saya. Nah, lalu di grooming itu berarti mereka akan didoktrin segala macam. Tapi kalau misalnya dia sudah teridentifikasi, keluarganya broken home, terus dia pasti akan curhat kan, karena dia merasa nyaman dibandingkan dia curhat dengan temannya langsung gitu. Nah, anak-anak kita ini nih yang perlu kita lindungi, yang anak-anak yang seperti ini. Kenapa kelompok teroris itu bisa mengidentifikasinya mereka gitu. Nah, itu yang kita ingin tahu mungkin nanti di segmen berikutnya, bagaimana kemudian para jaringan terorisme ini melakukan proses identifikasi terhadap keberadaan anak-anak, termasuk pola konsumsi medianya, tapi sayangnya untuk tujuan bagaimana kemudian menanamkan nilai-nilai radikal ini harus diperangi bersama. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini pemirsa untuk ikut merespon situasi bahaya ya yang sedang dihadapi Indonesia, karena dari kasus yang terbaru kita ketahui ada jaringan terorisme yang masuk dan coba menanamkan paham radikalisme ini ke anak-anak dan juga pelajar lewat game online. Pak Edi, 110 datanya anak dan pelajar yang terpapar. Terpapar ini kita definisikan sampai batas mana, Pak? Apakah sudah berada di level kognisi, afeksi, atau justru sudah pada hampir ke action, Pak Edi? Ya baik Bu, ya justru inilah, karena ini merupakan bagian daripada pencegahan, karena perbuatan persiapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, ini sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, oleh sebab itu sekarang, karena pemerintah sudah membuat tim koordinasi nasional pelindungan khusus anak, makanya kami melakukan upaya tindak lanjut untuk melakukan upaya pembinaan, karena beberapa seperti di Jakarta kemarin kami sudah membina 5 orang anak-anak yang menjadi korban rekrutmen oleh jaringan terorisme. Makanya kami melakukan identifikasi
melalui redirect method, ya, artinya kami breakdown kira-kira upaya-upaya apa, baik secara psikologis, terutama tadi itu aspek psikologis anak, meliputi emosi, perilaku, dan kognitif tadi, pola pikirnya. Yang pertama, kita memetakan dengan melalui mikroekologi anak, artinya lingkungan terdekat anak itu siapa saja, dari sekolah, orang tua, teman terdekat. Nah, disitulah kita lakukan upaya komunikasi untuk kita sama-sama memetakan secara psikologis. Nah, setelah itu baru kita menentukan rehabilitasi seperti apa yang tepat untuk anak-anak. Karena prinsip untuk perlindungan anak adalah pertama demi kepentingan terbaik anak. Yang kedua, pemulihan. Yang terakhir, keadilan restoratif. Artinya apa? Tetap kita akan memperhatikan pemindahan anak ini secara psikologis karena demi masa depannya. Dan kemudian yang kedua, kami juga akan terus membuat komunitas-komunitas yang kuat di lingkungan sekolah. Seperti kami sudah membentuk namanya Sekolah Damai. Ya, kemudian dengan Duta Damai di sekolah-sekolah. Nah, itu untuk menumbuh kembangkan suasana yang kondusif di sekolah itu. Baik itu mencegah intoleransi, mencegah bullying, mencegah ancaman kekerasan. Nah, disitulah komunikasi antara orang tua, guru, murid itu dijalin tercipta. Sehingga ruang-ruang diskusi itu tercipta di sekolahan. Karena menurut kami adalah keluarga ini faktor utama. Ya. Tadi yang Ibu Retno bilang sampaikan bahwa memang banyak permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan keluarga dan ini menjadi stimulus ya untuk anak-anak ini. Makanya sebelum terlanjur jauh, makanya anak-anak segera dilakukan penangkapan kemarin. Alhamdulillah bisa dilakukan penangkapan sejak dini. Nah, jangan sampai ini menyebar. Oleh sebab itu, sekarang kami juga karena ini 110 ini kan tersebar di berbagai provinsi. Yang kami sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial punya tempat rehabilitasi di masing-masing daerah. Nah, itu kami coba jadikan tempat untuk melakukan mediasi kepada orang tua, teman terdekat, untuk sama-sama kita melakukan rehabilitasi terhadap anak yang terpapar. Ini alhamdulillah masih level rendah lah Bu. Ini anak, tapi kalau ini dibiarkan keterusan, ini sangat berbahaya. Karena tadi itu, Densus kemarin sudah mengungkap bahwa ada salah satu anak tadi sudah akan merencanakan untuk menyerang kantor institusi tertentu tadi, karena kan berbahaya. Nah, oleh sebab itu kita terus juga nanti kami dari BNPT juga akan melakukan pembinaan ataupun koordinasi dengan platform global, contohnya Google, TikTok, Telegram, untuk juga lebih ikut memperhatikan. Kami juga akan membentuk namanya algoritma pencegahan di dalam sistem game online, sehingga contohnya ketika anak-anak akan masuk gabung ke game online itu harus ada verifikasi. Apakah, karena sebenarnya kalau game online itu kalau anak di bawah umur sebenarnya nggak boleh. Ada verifikasi apakah ada umurnya umur 18 tahun atau sudah dewasa. Kalau belum langsung di cut itu oleh game secara otomatis oleh sistem. Nah, itu yang upaya-upaya itu yang terus kita kembangkan, dan juga kami juga membangun literasi digital bersama Komdigi, dan kami juga membentuk Satgas Kontra Radikalisasi karena setiap hari kami memonitor konten-konten di platform-platform media sosial yang bermuatan kekerasan maupun paham radikal terorisme. Bahkan di tahun ini aja kami sudah berapa konten 1000 lebih untuk dilakukan upaya pemutusan akses atau di take down. Tapi sekali lagi mereka terus membuat akun-akun baru lagi. Nah, jadi antara pemerintah dan jaringan ini adu cepat ya, siapa yang duluan. Nah, itu tadi kami terus lakukan upaya terus-menerus. Terima kasih. Baik, Mbak Ulta, meskipun masih di level yang rendah, tapi sudah ada yang mulai ingin berencana melakukan penyerangan. Ini juga alarm keras nampaknya bagi pemerintah untuk serius menangani hal ini, Mbak. Ini Mbak, kita sambil kita
sambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPT tadi. Sebenarnya di pemerintah itu sudah ada undang-undang PP nomor 17 tahun 2025. Bulan Maret ini disahkan. Itu untuk memproteksi anak-anak masuk ke dalam dunia atau ruang digital. Tadi yang disebutkan sama Pak Edi tadi apa verifikasi juga sudah ada di Komdigi, namanya IGRS. Yaitu IGRS atau apa ya atau ARGS itu adalah sistem untuk memverifikasi anak ini apakah cukup umur dan juga merating aplikasi-aplikasi permainan games gitu. Jadi apakah ratingnya ini 18 plus, apakah ratingnya ini 14 plus, itu sudah ada di Komdigi sebenarnya. Dan juga BNPT tadi sudah menjelaskan secara komprehensif apa yang sudah mereka lakukan dan Densus juga melakukan penegakan hukum jika diperlukan. Tapi kembali lagi karena ini nature-nya anak-anak ini bukan target penegakan hukum, bukan target untuk surveillance, monitoring oleh kepolisian atau gitu. Jadi lapisan pertama itu yang bisa mendeteksi itu adalah keluarga. Jadi itu kembali lagi ke keluarga. Dengan sekian layer pemerintah sudah lakukan untuk memproteksi anak-anak kita dari ancaman radikalisasi, ekstremisme, tidak harus agama loh, karena SMAN 72 itu jatuhnya itu white supremacy gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya keluarganya neglecting ya kan, tidak memberikan perhatian yang cukup, tidak mengerti kemampuan komunikasi anak tersebut dan tidak bisa mengerti emosi anak tersebut, ya setiap layer itu juga bisa tembus gitu. Itu kunci utamanya. Jadi dari kalau kami dari KSP itu pasti mengharmonisasi semua kementerian dan lembaga yang akan melindungi anak-anak kita ini. Dan terkait dengan kasus ini KSP pun juga sudah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Ya, tentu kementerian teknisnya terlebih dahulu. Nanti kalau di KSP kan kita bottleneck-nya apa nih yang harus kita selesaikan untuk ini. Jadi kita akan leburkan di KSP gitu. Tapi kementerian teknis dan juga lembaga atau badan terkait seperti BNPT yang punya wewenang untuk mengajukan suatu konsep. Artinya tapi pemerintah sebetulnya sudah melakukan sensor-sensor di setiap levelnya untuk ikut mengantisipasi adanya upaya-upaya radikalisme yang masuk? Sudah. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan itu, cuman kan ini PP ini di bulan Maret 2025. Tapi berdasarkan data Indogamers, itu gamers Indonesia itu 174,1 juta. Dan proyeksi di akhir 2025 ini itu ada sekitar 195 juta. Warga negara kita itu 280-an juta, artinya lebih dari setengah. Dan berdasarkan data juga itu 46,2 atau 40-an sekian itu adalah anak-anak di bawah umur. Di bawah umur ini maksudnya 18 tahun ke bawah. Artinya ada sekitar 88 jutaan anak-anak di bawah umur yang masuk ke game online itu. Nah tapi game online ini hanya alat kan Mbak. Jadi game online ini bukan permasalahan utamanya. Tetapi kembali lagi anak-anak itu lebih mau berinteraksi secara online. Dan karena dia ada permasalahan emosi, ada permasalahan psikologis, ada permasalahan keluarga, itulah yang dimanfaatkan, di grooming oleh kelompok radikal itu. Baik, Bu Retno, sepertinya kita harus banyak bicara tidak dari upaya penegakan hukum ya kalau dari anak-anak, tapi bagaimana upaya-upaya preventif yang harus terus dioptimalisasi begitu kan. Kalau tadi kemudian Mbak Ulta juga bilang keluarga nampaknya harus jadi benteng utama, ketika sekolah juga menjadi benteng paling akhir yang punya potensi untuk dijebol juga seperti kasus yang kita tahu sebelumnya. Nah, upaya-upaya seperti apa, pendidikan atau bimbingan seperti apa yang perlu dilakukan ke anak-anak ketika kita mengidentifikasi usia yang menjadi target dari jaringan terorisme ini, Bu? Iya, pertama sebenarnya emang ketahanan keluarga ya, saya sepakat gitu ya dengan Mbak Ulta bahwa ketahanan keluarga itu menjadi penting. Dan untuk ketahanan keluarga ini ada sekian kementerian yang harusnya
menopang itu ya. Jadi mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, kemudian KPPA ya, kemudian juga Kementerian Sosial dan juga Komendigi tadi. Jadi memang ini harus keroyokan ya, kerja keroyokan untuk membangun ketahanan keluarga. Yang kedua memang yang harus kita sadarkan orang dewasanya kan sebenarnya, baru kita bisa ngelindungin anak-anak. Nah jadi para ayah bunda ini harusnya memang juga di pemerintah bikin misalnya kalau modul dan lain-lain itu ada bagaimana menggunakan internet itu secara aman. Nah tapi seringkali kan nggak dibaca gitu ya. Mungkin memang butuh juga kayak teroris ini bikin video-video yang menarik gitu ya. Ini pasarnya anak, mereka bikin musik-musik yang menarik, cara yang menarik. Sisi keluarga pun juga harus beradaptasi dengan teknologi. Iya, jadi menyadarkan keluarga-keluarga ini juga bisa pakai video pendek, pakai yang di beberapa platform gitu ya. Terus juga jangan panjang-panjang, jangan disuruh baca berlembar-lembar memang, tetapi bahwa ini tuh nanti kalau mereka tertarik baru mereka baca. Nah, yang penting lagi adalah ketika orang tua sadar kan dia berarti ngawasin. Yang kedua, dia akan terlibat dalam aktivitas daring anak-anaknya sedari dini tentunya ya, dari kecil. Lalu dia punya kesadaran bahwa tidak meletakkan PC misalnya atau laptop itu di kamar anak-anak, tapi di ruang tengah yang keluarga juga bisa memberi pengawasan. Lalu yang penting lagi sebenarnya mengedukasi dan bicara sama anak, bukan marahin, tapi berdialog tentang kamu tahu nggak tentang ini, misalnya berita yang sekarang, lalu apa sih dampaknya gitu ya, terus apa yang bisa bahaya buat dia dan lain-lain. Jadi aktivitas yang seperti itu penting dan perlu sebenarnya orang tua tahu. Lalu orang tua sebaiknya punya media sosial dan temenan sama anak-anak ya. Karena kerap kali itu muncul di percakapan komentar ataupun percakapan daring anak-anak itu. Nah, ketika kita nggak ngelihat, kita juga mungkin nggak update, kita juga nggak tahu. Nah, ini menjadi masalah. Jadi memang membesarkan anak atau mendidik anak pada era digital lebih sulit memang. Lebih tetapi tetapi bahwa kita bisa belajar sebenarnya bagaimana melindungi anak-anak. Memang peran keluarga tuh penting banget. Jadi kalau negara sudah hadir dengan sekian perangkat regulasi, dengan sistem-sistem yang melindungi, nggak ada artinya kalau keluarga jebol gitu. Sehingga akan mampu dimasuki dengan cara-cara seperti ini gitu kan. Dan mereka memanfaatkan situasi misalnya gini, ini yang mungkin ayah bundanya berpisah, kemudian dua-duanya sudah menikah, lalu kemudian anak ini kesepian, nah itu menjadi target. Karena kalau hilang pun dia nggak langsung dicari gitu. Beda dengan yang, nah tambah lagi adalah ayah bundanya ada nih. Tapi mungkin dia fatherless, belum tentu lengkap ayah bundanya, tapi punya kehadiran betul di hati anak-anak ini atau di proses tumbuh kembang. Jadi kuncinya memang negara dengan caranya, sekolah dengan caranya, karena wali kelas harusnya juga tahu aktivitas dari murid-muridnya. Dan terakhir ya emang yang utama memang keluarga. Kalau yang utama keluarga, penting juga nampaknya untuk membentuk narasi-narasi perlawanan yang positif ketika ada narasi radikal yang coba masuk menyerang anak-anak Indonesia. Kita nanti akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana kita memerangi jaringan terorisme ini di Indonesia. Usai jeda pemirsa, kami masih kembali hadir menemani Anda. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini pemirsa untuk melihat situasi bahaya yang sedang dihadapi Indonesia karena kemudian jaringan terorisme ini sudah mulai menyerang anak-anak dan juga pelajar di Indonesia lewat game online. Pak Edi, kalau kita lihat identifikasi dari anak-anak dan pelajar yang menjadi target jaringan terorisme ini, range usianya dari berapa? 5 orang tersangka yang sudah ditangkap ini, mereka sebetulnya ini Pak sudah bergerak sejak lama, artinya sudah ditarget oleh BNPT dan juga Densus 88, atau karena kemudian ada pengungkapan kasus ini sehingga langsung dilakukan tindakan cepat? Ya, terima kasih Mbak. Jadi tentang anak-anak ini yang menjadi korban rekrutmen kelompok terorisme ini, rentangnya umur 10 tahun sampai 17 tahun. Jadi kategorinya tetap di bawah umur, dan ini memang jadi strategi bagi jaringan terorisme. Jadi menurut kajian kami selama 5 tahun terakhir ini bahwa kelompok rentan itu adalah perempuan dan anak. Nah inilah juga ditarget oleh kelompok terorisme. Karena kerentanan itulah sehingga mereka menjadi target. Karena saat ini adalah media online, ya kemudian sosial media menjadi sarana yang semua orang sudah bisa menggunakan. Nah,
di sanalah mereka menggunakan tadi itu 3 hal Mbak, propaganda sama rekrutmen untuk melakukan itu. Dan kalau bicara jemaah Ansarud Daulah, sebenarnya jemaah Ansarud Daulah ini memang adalah berkibat kepada ISIS yang memang dia lain dengan JI ya. JI Jemaah Islamiyah kan kemarin akhir tahun 2004 sudah menyatakan ikrar kembali kepada NKRI. Dan itu juga PR kita juga untuk melakukan pembinaan secara berkala, bertahap selanjutnya. Dan Jemaah Ansarud Daulah walaupun amirnya sudah ditangkap dan dihukum mati malah, dan sekarang ada di Nusa Kambangan, tetapi jaringannya tetap melakukan tadi itu. Propaganda, rekrutmen, dan pendanaan terorisme. Nah, saat ini adalah bagian daripada pencegahan, dan tadi kami kan sudah mempunyai Satgas Kontra. Itu juga terdiri dari lintas multisektoral. Ada dari BIN, BNPT, Densus, BSSN, BAIS. Nah, setiap hari kami melakukan monitoring untuk memonitor konten-konten yang berbau kekerasan yang mengadakan terorisme. Nah, itulah yang kami akan lakukan pemutusan akses dan takedown. Dan apalagi diperkuat oleh Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 dan juga akan diperpanjang dengan Bapak Presiden Pak Prabowo ini, yaitu tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme, dan sasaran tematiknya adalah perempuan dan anak. Baik. Nah, oleh sebab itulah kami membentuk tim koordinasi nasional yang ada Menteri PPA, KPAI, dan Kemensos, dan lain-lain masuk Komdigi. Begitu, Mbak. Baik Pak Edi. Bu Retno, singkat mungkin, apa kemudian suggestion ya, pemikiran yang bisa disumbangkan untuk ikut memecahkan masalah dari situasi bahaya yang sedang dihadapi Indonesia ini, Bu, terhadap kelompok rentan, anak-anak, dan juga perempuan bahkan, kata Pak Edi tadi? Ya betul, yang pertama tadi yang selain ketahanan keluarga ya, kalau kita berbicara ketahanan keluarga tadi sudah kita bahas, tapi yang penting sekarang adalah kalau Ki Hajar Dewantara bilang pendidikan itu sebenarnya 3 ranah. Jadi di rumah ya membangun karakter utama dan pertama, lalu kita akan berbicara di sekolah ketika anak itu udah mulai masuk dunia sekolah, dan yang ketiga memang di masyarakat ya tadi peran yang yang tadi sudah disampaikan termasuk peran negara. Nah untuk sekolah kita belum bahas nih ya, tadi kita lebih ke arah keluarga. Nah sekolah ini nggak kalah penting sebenarnya karena dia rumah kedua kan bagi anak-anak. Nah untuk sekolah ini yang paling penting adalah bagaimana guru-guru juga punya kesadaran yang sama. Tadi di edukasi yang sama juga. Nah maka tadi keroyokannya misalnya kementerian nih, pendidikan dan Kementerian Agama yang punya sekolah. Yang kedua adalah menurut saya guru-guru ini juga harus punya peran bagaimana mengedukasi dan juga mulai pendekatan dengan anak-anak. Dan satu lagi karena ini juga banyak kasus-kasus psikologi ya akibat juga kekerasan-kekerasan di sekolah, maka menurut saya penting adalah tidak menormalisasi kekerasan, tidak menormalisasi bully. Bully itu beda sama bercanda. Lalu yang ketiga adalah menurut saya sekolah kerap kali ketika ada bully itu menganggap bahwa kayak denial ya. Pertama kita itu kalau tidak mengakui ya, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mengakui terjadi. Karena kalau kita tuh rumah kita nggak aman kemasukan maling, kan yang harus kita akui adalah oh ya nggak aman dan apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita selalu merasa baik-baik aja dan denial terhadap berbagai kekerasan, kemudian tidak membangun ya upaya sistem sekolah yang aman, maka menurut saya itu juga akan menjadi bertambahnya anak-anak terluka. Anak-anak yang terluka tidak ditangani dengan baik, lalu ya ini masuk jaringan-jaringan seperti ini. Dan terakhir menurut saya adalah membangun yang pertama kalau kita pingin sekolah aman adalah bikin kanal pengaduan. Nyaris nih hampir seluruh sekolah di Indonesia ini punya kanal pengaduan tapi ruangan. Coba pakai yang online. Yang kedua tidak tunggal. Jangan pengaduan di sekolah aja. Tapi pengaduan yang menyantumkan nomor KPAI, mencantumkan pengaduan dari kementerian, misalnya Kementerian PPA, Kementerian semua punya kanal pengaduan. Jadi anak kalau nggak percaya sama sekolahnya bisa memilih yang lain. Jadi kita lihat kesungguhan sekolah adalah dari punya nggak kanal pengaduan yang tidak tunggal dan online. Baik. Setiap ranah punya powernya masing-masing di keluarga, sekolah. Nah negara nih Mbak yang seharusnya punya power yang paling besar untuk mengatur regulasi dan melakukan pencegahan. Gimana Mbak Ulta? Karena nampaknya jaringan terorisme mereka terus adapt, transform dengan era ataupun zaman yang ada Mbak. Ya, kalau begitu kita kategorikan tadi
yang disampaikan oleh Pak Edi adalah hal yang bisa kita lakukan secara operasional. Bu Retno menyampaikan hal yang bisa kita lakukan secara substansial. Nah, kalau misalnya saya itu lebih maksudnya kami di pemerintahan, karena ini tertulis di Asta Citanya Bapak Presiden, itu adalah memperkokoh ideologi Pancasila. Ini adalah hal yang fundamental. Tadi operasional sudah, substansi sudah, tapi fundamentalnya apa nih? Karena ini bukan hanya sekedar diskurs, ini bukan cuma wacana, tapi kan ada perperangan ideologi ini sekarang. Jadi ada hegemon, ada counter hegemon gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengcounter gitu, pemerintah bisa mengcounter paham-paham yang berkeliaran di luar sana yang tidak bisa kita kontrol, yaitu dengan memperkuat ideologi kita. Makanya Asta Cita menyebutkan bahwa Presiden berkomitmen untuk memperkokoh ideologi Pancasila, dan juga Mensesnek juga menyampaikan bahwa perlu penting untuk menghidupkan kembali pramuka gitu. Ini bukan hanya dilihat seperti buat apa pramuka lagi, udah tidak relevan atau apa, tapi itu di situ anak-anak kita itu bisa saling berinteraksi secara sosial dengan langsung gitu. Jadi mereka bisa saling berbicara dengan, kalau sekarang kan kita lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya, di dunia virtual, terutama anak-anak ya. Dan ini adalah bagian new normal gitu, dan ini adalah arus yang tidak bisa kita lawan. Nah, oleh karena itu pemerintah pastinya tadi Pak Edi sudah punya program-program itu bersama kementerian dan lembaga terkait. Kami akan menggodok ini agar lebih substansial, terutama tadi yang direncanakan untuk RAN PE itu, rencana aksi nasional. Nah, ini kementerian dan lembaga nanti harus turut berkontribusi untuk rencana aksi nasional oleh penanggulangan ekstremisme ini. Kita tunggu rencananya menjadi aksi nasional untuk memerangi terorisme dan tentunya memperkuat ideologi bangsa dengan tujuan bagaimana kemudian menghalangi adanya jaringan terorisme atau radikalisme yang masuk ke Indonesia dan menyerang kelompok rentan di sini. Terima kasih Mbak Ulta, terima kasih Bu Retno. Pak Edi juga terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami semuanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi lain untuk Anda, di mana pelatih Timnas U17 Nova Arianto diangkat PSSI menjadi pelatih Timnas U20. Sesaat lagi informasi selengkapnya. Aksi penjabretan Pasutri dengan menggunakan senjata tajam dan juga senjata api terjadi di Jalan Songsi, Tambora, Jakarta Barat. Inilah pemirsa rekaman dari kamera pengawas ketika komplotan jambret yang akan melakukan aksinya di sebuah gang sempit di Jalan Songsi, Tambora, Jakarta Barat. Melihat rumah tersebut tak bisa dibuka, pelaku yang tak kehabisan akal justru menyasar telepon genggam milik sepasang suami istri yang tengah melintas menggunakan sepeda motor. Korban sempat mempertahankan telepon genggamnya hingga terjatuh dari motor. Pelaku kemudian mengancam kedua korban dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Usai mendapatkan telepon genggam, kedua pelaku langsung melarikan diri. Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tambora berhasil membekuk salah satu pelaku berinisial ST di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Nggak punya bang. Oke, udah. Cek di rumah situ. Oke, di rumah saya. Ini handphone Kirani. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto diangkat PSSI menjadi pelatih Timnas U20. Pengangkatan Nova Arianto ini berkat prestasinya bersama Timnas U17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menunjuk pelatih Nova Arianto menjadi pelatih Timnas U20. Penunjukan tersebut berdasarkan usulan yang diberikan oleh Direktur Teknik PSSI Alexander Swiers. Prestasi dan rekam jejak Nova Arianto menjadi pertimbangan, terutama keberhasilan Nova Arianto saat menangani Timnas Indonesia U17 hingga akhirnya lolos ke Piala Dunia. Ini sesuai dengan rekomendasi, sesuai dengan usulan dari Dirtek Master Alexander dan rekan-rekan
secara keseluruhan rekan-rekan Exco menyetujui bahwa untuk pelatih Timnas U20 Putra ini akan kita berikan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Nova Arianto. Pohon besar yang berada di area Kementerian Luar Negeri tumbang hingga menutup jalan protokol Sisingamangala Raja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Detik-detik pohon besar di Jalan Sisingamangala Raja, Kebayoran Baru terekam kamera dashcam. Pohon mahoni berdiameter 3,5 meter sempat menimpa mobil yang melintas namun tidak ada korban jiwa. Pohon tumbang juga menutup jalan protokol, jalur busway, serta atap jalur MRT bawah tanah. Selama proses evakuasi, operasional MRT dan Transjakarta dihentikan sementara. Akibat peristiwa ini, kemacetan panjang terjadi dari arah Blok M menuju Bundaran Senayan. Pohon tumbang yang terjadi di Jalan Protokol Sisingamangala Raja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menyebabkan layanan MRT Jakarta mengalami gangguan. Inilah video amatir saat MRT mengalami gangguan di stasiun Haji Nawi. Gangguan terjadi lantaran aliran listrik di salah satu jalur terputus akibat pohon tumbang sehingga menghambat perjalanan para penumpang. Menurut keterangan MRT Jakarta, pohon tumbang terjadi pada rute transisi dari stasiun Senayan Mastercard menuju stasiun ASEAN. Insiden itu menyebabkan listrik padam sehingga operasional MRT tidak dapat berjalan normal. Akibat kondisi tersebut, MRT Jakarta sementara hanya melayani perjalanan dari stasiun Lebak Bulus hingga stasiun Blok MBCA serta arah sebaliknya. Adapun rute menuju stasiun ASEAN masih belum dapat dilalui hingga proses penanganan selesai. Gangguan ini disebabkan oleh pohon tumbang pada rute transisi dari stasiun Senayan Mastercard menuju stasiun ASEAN, yang berdampak pada kerusakan struktur di lintasan dan juga gangguan jaringan listrik, yang menyebabkan layanan operasional kereta terhenti. Pada saat kejadian, terdapat 5 rangkaian kereta yang berhenti di stasiun dan 3 rangkaian lainnya berada di jalur. Tim operasional dan teknis MRT Jakarta telah melakukan penanganan sejak kejadian berlangsung, di mana kami telah berhasil mengevakuasi 524 pelanggan sesuai dengan prosedur. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, video aksi sejumlah pelajar dan warga mengejar sebuah mobil hingga terguling di kota Serang, Banten viral di media sosial. Beginilah rekaman video saat sejumlah pelajar dan warga mengejar sebuah mobil dan menggedor-gedor kaca hingga mobil tersebut akhirnya terguling di Jalan Socari, Kota Serang. Aksi ini menyebabkan mobil yang dikendarai siswa SMA Negeri 1 Kota Serang mengalami kerusakan parah. Dari pemeriksaan Polresta Serang Kota, insiden tersebut bermula dari kesalahpahaman informasi di media sosial yang menyebabkan warga dan pelajar lain ikut mengejar. Pengendara mobil panik karena digedor beberapa pelajar, lalu memacu kendaraan sampai akhirnya menabrak mobil lain dan terguling. Tidak ada korban jiwa karena mereka menggunakan sabuk pengaman. Kedua pihak kini sudah berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Gimana tadinya? Ya Allah, astagfirullahaladzim, mobil ketimbalik. Aduh monyong, aduh monyong. Aksi heroik dilakukan puluhan siswa dan warga saat mengevakuasi sebuah truk terperosok di Bangkalan, Madura. Dengan semangat kuat, mereka secara ramai-ramai berhasil menarik truk ke badan jalan. Beginilah pemirsa aksi spontanitas yang dilakukan para siswa dan warga saat berusaha mengevakuasi sebuah truk yang mengalami kecelakaan dan terperosok ke area persawahan di Jalan Desa Kokop, Bangkalan, Jawa Timur. Dengan menggunakan beberapa tambang, siswa dan warga menarik beramai-ramai kendaraan besar tersebut agar bisa dinaikkan ke badan jalan lagi. Upaya ini pun berhasil meski seluruh muatannya tumpah ke bawah. Warga mengungkapkan insiden ini terjadi karena truk tersebut tak kuat saat melewati medan jalan yang menanjak. Truk pun berjalan mundur lalu terguling keluar ke badan jalan.
Beruntung pengemudi truk selamat setelah sempat melompat keluar saat kendaraannya sedang berjalan mundur. Sebuah mobil pick-up bermuatan kayu terperosok ke sebuah saluran air sedalam 4 meter di Jalan Gading Serpong, Kelapa II, Tangerang, Banten. Diduga kecelakaan tersebut karena sopir salah menginjak rem karena mengantuk. Terperosoknya sebuah mobil pick-up bermuatan kayu ke dalam saluran air sontak menghebohkan warga setempat. Peristiwa ini bermula saat mobil pick-up melaju dari arah Kelapa II menuju Pagedangan untuk mengantar kayu bekas proyek bangunan ke tempat hajatan. Namun di saat jalanan yang lurus berbelok, diduga sopir mengantuk sehingga salah menginjak pedal rem melainkan pedal gas. Akibatnya mobil pick-up terjun bebas ke saluran air. Petugas Satlantas dari Polsek Kelapa II yang datang ke lokasi kejadian ini langsung melakukan olah TKP. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah kapal penangkap ikan Kamis sore tadi terbakar di dermaga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kapal. Hembusan angin kencang ini membuat api dengan cepat membesar dan juga merambat ke seluruh bagian kapal. Tugas pemadam kebakaran yang dibantu dengan anak buah kapal dan nelayan berjibaku memadamkan agar api tidak menyambar ke kapal lainnya. 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan pemirsa untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari kelima pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, 2 korban meninggal dunia kembali ditemukan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan kembali 2 korban longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara. 2 jenazah korban berjenis kelamin perempuan langsung dibawa ke posko postmortem DVI di Puskesmas Pandanarum untuk dilakukan identifikasi oleh tim medis. Dari data posko postmortem tim DVI Polri, 2 korban longsor atas nama Estiah 22 tahun dan Maruni 55 tahun. 2 korban ini merupakan warga Situkung, Pandanarum. Dari jumlah total 28 korban jiwa akibat tanah longsor di Dusun Situkung, hingga Kamis siang 5 orang sudah ditemukan. Sementara itu 23 orang masih dalam pencarian. Ancaman longsor susulan masih menghantui wilayah Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah setelah tim geologi menemukan rekahan baru. Temuan lapisan tanah Blue Clay yang mudah lunak saat terkena hujan menjadi ancaman utama longsor susulan. Hasil penelitian tim ahli geologi mengungkap temuan rekahan baru di sejumlah titik termasuk sumber mata air berdebit cukup besar yang keluar di antara lapisan tanah di kawasan perbukitan. Temuan ini menambah resiko terjadinya longsor susulan, terutama saat curah hujan tinggi. Selain itu, lapisan tanah Blue Clay atau lempung berwarna biru keabu-abuan ditemukan di struktur tanah wilayah ini. Jenis tanah ini menjadi sangat lunak saat terkena air, sehingga mudah menjadi bidang luncur yang mendorong terjadinya longsor dan mengancam permukiman warga di bawahnya. Warga pun diminta tetap waspada, terutama saat musim hujan. Itu akan terus-terusan aja bergerak terus. Kita melawan alam. Jadi selama lumpur itu basah, dia akan bergerak terus. Diperbaiki, jalan ambles diperbaiki, nanti hujan bergerak lagi. Jadi ya tahan nggak gitu loh. Jadi harus rajin selalu memperbaiki. Rumahnya lantainya ambles pecah, diperbaiki. Besok hujan bergerak lagi. Kalau di atas ada mahkota apa? Ada mahkota dan kami khawatir di atas itu juga ada retakan-retakan tanah. Aktif sekali bergerak. Bahkan tidak ada hujan. Kami tadi ada di atas, tidak ada hujan. Tanahnya tuh bergerak juga. Karena apa?
ada mata air di atas. Ada mata air di atas, mata air itu terus mengalir masuk ke dalam retakan-retakan tanah, dan di atas terjadi kolam air. Kolam air itu berpotensi kalau kena hujan itu meluap atau bahkan menjebol bendung yang ada di bawahnya, terbendung oleh endapan di bawahnya. Kericuhan terjadi antara ratusan massa dan aparat keamanan saat proses eksekusi lahan di Jalan Budi Utomo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Warga menolak eksekusi lantaran sudah puluhan tahun mendiami lokasi tersebut. Kericuhan ini tak terbendung saat ratusan warga melakukan perlawanan saat petugas pengadilan melakukan pencocokan lahan sebelum menjalankan proses eksekusi lahan. Massa memblokade jalan hingga terlibat aksi lempar dengan petugas keamanan. Dalam kericuhan itu, sejumlah polisi dan warga dikabarkan mengalami luka-luka. Warga menolak proses eksekusi lantaran sudah puluhan tahun mendiami lokasi tersebut. Meski mendapat perlawanan, proses eksekusi lahan tetap dilakukan petugas pengadilan negeri. Dan hingga saat ini pemirsa, situasi berangsur kondusif, namun aparat masih bersiaga untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan. Sampai di sini pemirsa, apa kabar Indonesia Malam hadir menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Dan saya Kenana pemirsa pamit undur diri. Sesaat lagi program Dua Sisi akan hadir untuk Anda bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.